Halo semuanya, selamat pagi. Pagi. Berdirinya kami di sini untuk berdiskusi bahaya merokok bagi para pelajar. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Adinda sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Aurora, SPD sebagai guru. Perkenalkan, saya Ibu Ezra sebagai orang tua. Perkenalkan, saya Tiara Sylvia sebagai siswi perokok. Perkenalkan, nama saya Dr. Safiani Pasaribu sebagai dokter dari Rumah Sakit Siloam University. Perkenalkan, nama saya Insinyur Juana CHFCCU sebagai Menteri dari Departemen Kesehatan. Nah, kami telah memperkenalkan diri kami. Setelah itu, saya akan menyampaikan isu tentang bahayanya merokok. Merokok merupakan hal yang lumrah terjadi di Indonesia. Merokok merupakan kebiasaan menghisap rokok yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Remaja cenderung memiliki rasa keinginan tahu yang sangat kuat. Kemungkinan remaja yang merokok lebih besar dibanding orang dewasa. Menurut hasil riset terbaru, remaja yang merokok setiap tahunnya semakin meningkat. Dan dari angka di Yayasan Jantung, sebanyak 77% siswa yang merokok diakibatkan oleh diajak teman dan efek pergaulan lainnya. Saya telah menyampaikan isu tentang bahaya merokok. Selanjutnya saya serahkan kepada narasumber untuk menyampaikan argumennya. Saya serahkan kepada guru untuk menyampaikan argumennya. Terima kasih atas kesempatan yang telah Anda berikan. Nah, menurut saya, merokok dari zaman dulu sampai sekarang adalah suatu pelanggaran yang cukup berat. Barang siapa yang berani menghisap rokok, maka bersiaplah dia menerima hukumannya. Seiring semakin ketatnya aturan larangan merokok di lingkungan sekolah, ternyata jumlah perokok di lingkungan sekolah semakin bertambah. Bertambahnya jumlah perokok di lingkungan sekolah disebabkan karena harga rokok yang dianggap cukup murah dan dapat dibeli oleh semua kalangan, termasuk anak-anak sekalipun. Iklan yang gencar juga menggambarkan bahwa rokok itu keren. Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, menggambarkan bahwa rokok dan merokok adalah salah satu cara untuk bersosialisasi, padahal tidak. Di sini saya juga akan menyebutkan satu informasi, yaitu salah satu sekolah di ibu kota pernah mengeluarkan 2 siswanya yang ketahuan merokok dan mencabut KJP atau Kartu Jakarta Pintar kepada 2 orang siswanya yang ikut merokok. Saya harap kita tidak hanya menyalahkan siswa-siswi kita yang merokok di lingkungan sekolah, namun saya rasa kepala sekolah harus memberikan pembinaan kepada guru, murid, dan staf pegawai agar tidak merokok di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Guru. Selanjutnya saya serahkan kepada orang tua untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah Anda berikan. Jadi di sini saya sebagai orang tua dari anak laki-laki saya, dari mana saya tidak akan pernah membiarkan ataupun mengizinkan anak saya untuk merokok dengan bebas. Para orang tua yang melihat hal tersebut cenderung membiarkan mereka tetap merokok, dibanding orang tua harus menegur, menasihati, dan melarang para pelajar berhenti merokok. Sebagian orang tua juga beranggapan bahwa mengizinkan anak-anaknya untuk merokok. Padahal orang tua seharusnya harus mendidik anaknya untuk tidak merokok. Jadi saya sampaikan terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, saya serahkan kepada siswi untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah Anda berikan. Saya merasa tidak setuju dengan argumen yang dikatakan oleh orang tua. Saya merasa tidak setuju dengan argumen yang dikatakan sebelumnya, karena rokok dapat mengatasi beban pikiran. Misalnya saat stres, nikotin yang terkandung dalam rokok dapat mengubah suasana hati, sehingga membakar rokok diyakini bisa mengatasi perasaan frustasi, marah, serta cemas. Dan selain itu, rokok juga dapat menimbulkan perasaan tenang ketika efek gepar meningkat. Saya merokok karena dipengaruhi oleh teman-teman saya, dan jika saya menolaknya, kemungkinan besar teman-teman saya akan menjauhi saya. Dan dengan saya merokok, saya juga merasa keren karena rokok ialah tanda kebebasan seseorang menjalani hidupnya. Terima kasih. Baik, terima kasih karena telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya saya serahkan kepada dokter untuk menyampaikan argumennya. Terima kasih. Jadi merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit, khususnya penyakit kanker paru, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, maupun gangguan pada pembuluh darah. Selain itu, rokok berdampak buruk bagi kesehatan perokok itu sendiri dan dapat mengganggu kesehatan orang lain di sekitarnya atau perokok pasif.
Namun di samping itu, rokok dapat memberikan ketenangan bagi penggunanya. Ketika seseorang mengalami stres, sistem kekebalan tubuh orang tersebut akan menurun dan sehingga orang tersebut akan lebih sulit untuk melawan penyakit dan akan lebih rentan untuk terkena penyakit. Jadi saya pernah mendapati seorang pasien yang mengalami sesak nafas selama berhari-hari. Hal ini menyebabkan ia kesulitan dalam melakukan aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari. Setelah saya bertanya kepadanya, ternyata ia memiliki penyakit asma bawaan yang diperburuk karena kebiasaan merokoknya. Tuntutan pekerjaan dan kehidupan ekonomi membuatnya belakangan jarang menyentuh rokok sehingga secara perlahan menimbulkan stres. Menurut temuan studi, stres dapat memperburuk penyakit paru kronis seperti asma ataupun penyakit paru obstruktif kronik (PPOK). Terima kasih. Terima kasih dokter karena telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya saya serahkan kepada Menteri Kesehatan untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar tahun 2007, prevalensi merokok di Indonesia meningkat naik dari tahun ke tahun. Jadi persentase bagi penduduk yang berusia di atas 15 tahun sekitar 35,4% dan 65,3%-nya adalah laki-laki, sementara 5,6%-nya adalah perempuan. Yang berarti sekitar 2 dari 3 laki-laki merupakan perokok. Kecenderungan peningkatan perokok ini dapat menyebabkan konsekuensi jangka panjang karena mengonsumsi rokok dapat berdampak terhadap kesehatan. Hal ini sudah tidak lagi mengherankan karena asap tembakau atau rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia toksik serta 43 jenis bahan pemicu kanker atau karsinogen. Dan tema HTTS atau Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun ini sudah sangat tepat untuk mengingatkan kita semua agar lebih mengambil peran dalam melindungi generasi muda dari sifat fatalistik penggunaan serta paparan asap. Ya, terima kasih Ibu Menkes. Maka saya boleh bertanya pada siswa. Nah, Tiara, tadi kan kamu ada bilang kalau kamu itu merokok karena dipengaruhi teman-teman kamu. Nah, apa sih dari diri kamu sendiri nih? Ada nggak keinginan kamu untuk berhenti merokok dan upaya apa aja yang sudah kamu lakukan untuk berhenti merokok? Terima kasih. Ya Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya memang punya niat untuk berhenti merokok dan sempat searching di Google. Nah, yang saya temukan ialah yang pertama membulatkan tekad untuk berhenti merokok, mengenali waktu dan situasi kapan sering merokok, meminta bantuan kepada keluarga maupun kerabat, dan berolahraga secara teratur. Terima kasih. Dok, bolehkah saya bertanya? Silakan. Jadi dari semua upaya yang dapat saya katakan tadi, terkadang masih ada keinginan kecil untuk saya menyentuh rokok. Jadi cara saya agar tetap pada pendirian saya bagaimana ya Dok? Jadi, Anda boleh mulai dari niat dalam diri Anda sendiri untuk berhenti merokok. Katakan pada diri Anda, saya harus bisa berhenti. Langkah sekaligus strategi awal ialah dengan menjauhi kontak dengan orang-orang yang sering merokok. Lalu secara perlahan kurangilah jumlah rokok yang selama ini Anda gunakan sehingga Anda tidak lagi memerlukannya. Terima kasih. Baik, setelah semua penyampaian argumen dan pertanyaan narasumber tadi, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa asap tembakau mengandung 4.000 zat beracun yang 43 diantaranya bersifat karsinogenik atau pemicu kanker. Nah, dari pernyataan ini kita sudah tahu bahwa rokok bukan untuk dicoba tetapi untuk dihindari. Tetapi di kalangan remaja seolah-olah rokok ini untuk menghilangkan stres dan meningkatkan pertemanan. Padahal ada banyak cara untuk meningkatkan pertemanan dan menghilangkan stres. Salah satunya adalah bergabung dengan komunitas pelajar yang tengah mengembangkan bakat dan berbagai kegiatan positif lainnya. Untuk itu, mari kita wujudkan generasi muda yang sehat dan anti rokok.